karakteristik orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul katakanlah ya Muhammad, man kana aduwwan li Jibril. Siapa orang yang menjadi musuhnya malaikat Jibril, fa innahu, maka sungguh malaikat Jibril itu adalah nazzalu ala qalbika, telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hati engkau, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab sebelumnya, artinya Taurat, Injil, Zabur, baina yadayhi, wa hudan, dan itu adalah menjadi petunjuk, wa busra, dan kabar gembira, lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Apa maksud ayat ini? Saya mengutip dari beberapa tafsir. Yang pertama, tafsir Jalalain, dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kitab ini menjadi kitab referensi wajib di pesantren-pesantren salafi. Kullahu man kana aduwwan li Jibril falyamut ghaizan fa innahu nazzalu al-Qur'an. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi di zaman jahiliyah, siapa orang yang menjadi musuh Jibril, maka silahkan ia binasa dengan kebenciannya. Sungguhnya malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hati Rasulullah SAW, ya, yang juga membenarkan yang diturunkannya kitab-kitab sebelumnya, yaitu sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, yang menjadi petunjuk, ya, dari kesesatan menjadi berita gembira, yaitu surga bagi orang-orang yang beriman. Jadi berita gembira itu adalah bil jannah, dengan surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 97 ini, yaitu tentang orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah yang sangat benci kepada malaikat Jibril. Ya, kebenciannya itu sampai-sampai ya memusuhi malaikat Jibril. Kalau kita lihat di sini juga ada tuh di halaman 15 asbabun nuzulnya surah Al-Baqarah ayat 97, ya, yaitu orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, setiap rasul ditemani malaikat, siapa yang menemanimu? Ya kan? Lalu Rasulullah menjawab, Jibril, malaikat Jibril. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, Jibril adalah pembawa siksa, perintah perang, ia musuh kami. Wah, itu. Jadi orang-orang Yahudi itu sangat benci banget dengan malaikat Jibril alaihissalam. Padahal kita ketahui bahwasanya malaikat Jibril itu sayyidul malaikah, pimpinan para malaikat. Bahkan Rasulullah itu berdoa, pernah doanya itu menyebut nama-nama malaikat, dan nama yang pertama disebut adalah malaikat Jibril. Allahumma rabba Jibril wa Mikala wa Israfil. Ya Allah, engkaulah Tuhannya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Nah, orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel, bahkan ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka sangat memusuhi malaikat Jibril. Aneh nih. Jadi musuhnya orang Yahudi itu malaikat Jibril, tapi mereka ini mengatakan bahwa Mikail, malaikat pelindung mereka. Jadi Jibril itu musuh, Mikail pelindung. Kan aneh nih. Nah, ini orang-orang Yahudi zaman Rasulullah. Nggak tahu sekarang apakah masih sama. Wallahu a'lam. Jadi seperti itulah keadaan orang-orang. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan, yaitu diriwayatkan dari Anas bin Malik, Abdullah bin Salam mendengar kedatangan Rasulullah di mana? Di Madinah. Lalu dia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Aku bertanya kepada tentang 3 hal yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Apa pertanda pertama kiamat? Apa makanan pertama penduduk surga? Apa yang membuat anak mirip dengan ayah atau ibunya? Beliau menjawab, Jibril baru saja memberitahuku. Abdullah bin Salam berkata, Jibril? Beliau menjawab, iya. Dia berkata, Jibril itu musuh Yahudi di antara malaikat.
Nah, itu ketika pertanyaan itu orang Yahudi itu bertanya kepada Rasulullah tentang pertanyaan beberapa tadi. Lalu Rasul mengatakan bahwa Jibril beritahuku dengan jawaban-jawabannya. Nah, mereka mengatakan Abdullah bin Salam ini Jibril itu musuh kami katanya. Lalu Rasulullah membacakan ayat ini. Membacakan Al-Baqarah ayat 97. Lalu setelah itu menjawab. Ya, jawaban adalah pertanda pertama kiamat apa yang akan mengumpulkan manusia dari timur hingga barat. Makanan yang pertama dimakan oleh penduduk surga adalah hati ikan paus yang lebih besar. Ketika air laki-laki, sperma laki-laki mendahului sperma perempuan, maka anak akan mirip dengan ayahnya. Jika sperma perempuan mendahului, anak akan mirip dengan ibunya. Itu jawaban dari Rasulullah atas pertanyaan orang Yahudi tadi. Ya, jawaban itu juga dari malaikat Jibril. Lalu dia berkata, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Aku bersaksi engkau itu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang selalu mencela. Jika mereka mengatakan keislamanku, sebelum aku bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan mencela aku. Nah, tadi Abdul bin Salam akhirnya masuk Islam. Setelah jawaban dari Rasulullah itu memuaskan mereka. Lalu orang-orang Yahudi datang, lalu Rasulullah bertanya pada mereka, apakah di antara kalian ada seorang yang bernama Abdullah bin Salam? Mereka menjawab, dia adalah orang baik dan putra seorang yang baik di antara kami. Dia adalah pemimpin dan putra seorang pemimpin di antara kami. Lalu Rasulullah bersabda, bagaimana pendapat kalian jika dia masuk Islam? Mereka menjawab, semoga Allah melindunginya dari hal itu. Kemudian Abdullah bin Salam keluar. Lalu dia berkata, aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu mereka berkata, orang Yahudi ini, Abdullah bin Salam adalah orang yang buruk, anak yang buruk dari orang tua yang buruk. Kucilkan dia. Itulah kata orang Yahudi, kan berubah langsung tuh. Orang Yahudi langsung berubah ketika mengetahui ada kelompoknya Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Inilah yang kutakukan ya Rasulullah. Ini turun ayat 97. Ya. Nah, dalam tafsir Kementerian Agama meriwayatkan bahwa memang orang Yahudi itu sangat benci kepada malaikat Jibril karena bencana yang diberikan itu terjadi itu adalah dari malaikat Jibril kata mereka tuh. Inilah kata orang-orang Yahudi. Barang siapa menjadi musuh Jibril kata Rasulullah bahwa dia akan mendapatkan keburukan. Sungguhnya Jibril adalah malaikat Jibril adalah telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, bukan atas kehendak sendiri dan bukan pula atas kehendakmu. Dengan demikian memusuhi Jibril sama dengan memusuhi Allah. Sungguh aneh kalau kau musuhinya pada wahyu-wahyu yang disampaikan benarkan apa yang telah dulu, itu kitab suci termasuk kitab Taurat. Inilah jadi aneh orang-orang Yahudi itu. Ya. Auzubillahi min dzalik. Tapi anehnya mereka itu berbeda dengan malaikat Mikail. Kenapa mereka tidak musuh malaikat Mikail? Karena malaikat Mikail ini pembawa rezeki katanya. Pembawa rezeki. Nah, malaikat Jibril membawa musibah, bencana, bala. Malaikat Mikail membawa rezeki. Begitu. Oh ya. Assalamualaikum. Salam. Oh gitu. Oh ya. Oh ya. Silakan. Oh, ya. Nah, jadi dari ayat ini menegaskan Allah itu tidak membeda-bedakan nabi, tidak membeda-bedakan malaikat. Ya. Jadi artinya adalah memusuhi nabi sama dengan memusuhi malaikat. Memusuhi malaikat sama dengan memusuhi Allah, maka Allah pun akan musuhinya. Bahkan dalam hadis begini. Ya, siapa yang memusuhi ulama itu sama dengan memusuhi nabi. Sama dengan memusuhi nabi berarti memusuhi malaikat. Memusuhi malaikat berarti memusuhi Allah, maka Allah memusuhinya. Itu. Ya, ulama yang warasatul anbiya. Arti ulama akhirat. Karena ulama itu Imam Al-Ghazali membagi dua. Ada ulama ada ulama akhirat. Ada ulama buruk dan ada ulama akhirat.
Nah, ketika waktu saya ke Temboro waktu itu sama almarhum Ustaz Ali bin Ilham itu, beliau tuh ada mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang dai, tentang ustadz, tentang ulama lah. Jadi ada diumpamakan seperti air. Pernah dengar ya? Pasti pernah dengar kalau pertama dai seperti air sumur. Yang kedua dai seperti air hujan. Yang ketiga dai seperti air pam. Yang keempat dai seperti air kotoran, comberan lah istilahnya. Nah ini yang dua ini insya Allah ulama akhirat. Yang dua ulama dunia. Apa cirinya kalau namanya air sumur adalah dia sumber air. Artinya orang datang untuk menimba ilmu, menimba nasihatnya, ya kan, kajiannya, ilmunya manfaat karena akhlaknya kan orang pada menimba ilmunya. Ulama sumur nih seperti air sumur. Yang kedua seperti air hujan, berdakwah tidak memilah-milih tempat, kemanapun, ke istilahnya itu, ke orang kaya, ke orang miskin, ke orang kafir, ke orang mukmin, semuanya berdakwah, didakwahin dia. Jadi tidak memilah-milih tempat. Yang ketiga, ini udah mulai ulama dunia, ustadz dunia. Siapa dia? Seperti air pam. Dia berdakwah, keluar nasihat kalau itu. Kalau nggak dibayar nggak ada. Bahkan pasang tarif. Ada nih penceramah pasang tarif. Ini tuh udah biasa yang sudah sudah di TV itu ya, pasang tarif. Ini pengalaman nih di kampung saya itu ada ketika peringatan Hari Besar Islam Maulid. Ini benar kejadian nyata ini. Ada seorang penceramah yang sering di TV itu, lalu dia menerap ada tarifnya. Tarifnya itu disebutkan angkanya, jutaan lah. Dengan DP sekian juta. Tausiahnya, ceramahnya itu jam 10 pagi. Datangnya jam berapa? Jam 2 siang. Jamaah udah bubar. Tapi karena dia terkenal di TV gitu, anehnya nih masyarakat awam nih pada datang. Kenapa? Karena lagi itu yang 8 juta lagi. Separuhnya, lebih dari separuhnya. Jadi DP dan bayarannya itu, masya Allah, auzubillahi min dzalik. Itu kenyataan, itu di kampung saya sendiri itu pengalaman itu. Mungkin sekitar 7 tahun yang lalu lah. 7 tahun yang lalu. Nauzubillah, itu air pam. Dan saya melihat sendiri langsung banyak dai-dai seperti itu. Biasanya yang sudah di TV itu ada tarifnya, ada DP-nya. Bahkan kalau luar kota itu sesuai dengan itunya gitu. Misalnya hotelnya harus ini, pesawatnya harus ini dan sebagainya. Itu sampai begitu. Nauzubillah min dzalik. Yang lebih parah ini air kotoran, seperti air kotoran. Artinya dia menyampaikan, dia tidak pernah mengamalkan. Ya, dia memerintahkan untuk sholat berjamaah misalnya, dia tidak pernah berjamaah. Dia mengatakan riba ini haram, tapi dia melakukan riba, macam-macam lah. Jadi antara apa yang disampaikan dia tidak mau melaksanakannya, seperti air kotoran. Nah ini ulama dunia. Jadi bisa kita menilai ada 4 dai tadi: air hujan, air sumur, air pam, dan air comberan. Nauzubillah min dzalik. Kembali lagi. Jadi siapa yang menyakiti ulama sama dengan menyakitiku, kata Rasulullah, menyakiti Nabi. Siapa yang menyakiti Nabi sama menyakiti malaikat. Siapa yang menyakiti malaikat sama menyakiti Allah, musuh Allah, maka Allah akan memusuhinya. Terima kasih. Nah, orang Yahudi ya itu ada, kenapa orang Yahudi itu sangat memusuhi malaikat Jibril? Alasan pertama, semua ramalan buruk yang ditimpakan pada orang Yahudi mengutuk sejarah lama, mereka dibawa oleh Jibril. Gitu. Dengan demikian Jibril itu lambang alamat buruk dan jahat. Kebalikannya, malaikat Mikail ini adalah pembawa alamat baik, karena itu sahabat mereka. Ini orang Yahudi. Alasan yang kedua, kenapa orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril? Karena Al-Quran berulang-ulang menyebutkan bahwa pembawa wahyu kepada Nabi Muhammad itu Jibril. Padahal menurut mereka yang sah dan berhak
yang menyampaikan wahyu itu turunan Israel katanya. Bani Israel. Kenapa Nabi Muhammad menurut Jibril kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad itu bukan keturunan Israel. Ini yang menyebabkan orang Yahudi sangat benci kepada Jibril. Yang ketiga, kenapa orang Yahudi sangat benci dengan malaikat Jibril? Karena Al-Quran yang diwahyukan melalui malaikat Jibril berisi kritik terhadap keyakinan, sikap Yahudi tertentu. Dan mereka telah merusak ajaran Nabi Musa alaihissalam yang asli. Nah, itu menurut kenapa orang Yahudi sangat memusuhi malaikat Jibril. Nah, itu. Ini ayat 97. Nah, 98 lebih jelas lagi nih. Man kana aduwwan lillah wa malaikati wa rusuli wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul kafirin. Siapa orang yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat Allah, rasul-rasulnya Allah, Jibril, Mikail, sungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Nah, itulah. Dalam tafsir jalan lain disebutkan bahwa ada yang membaca Jibril, ada yang membaca Jabril, ada yang membaca Jabrail. Itu ini apa namanya tentang bahasa Arab ya. Ada Jibril, ada Jabril, ada Jabrail, sama aja itu. Ya itu. Ya. Kemudian Mikail. Nah, ini Mikail ini ada tambahan Mikail. Jadi kedua malaikat ini luar biasa ya. Malaikat Jibril dimusuhi oleh orang Yahudi, malaikat Mikail adalah sahabat mereka. Nah, itu. Nah, dijelaskan dalam tafsir Muyassar bahwa siapa yang memusuhi Allah, malaikat Allah, rasulnya Allah, baik dari kalangan malaikat manusia, terutama malaikat Jibril, Mikail, itulah adalah mereka akan memusuhi Allah, akan memusuhinya. Begitu. Ya kan? Karena apa? Karena orang itu mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah menurut Imam At-Ja'far At-Tabari yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa ayat ini turun sebagai jawaban kepada orang-orang Yahudi dari Bani Israel yang ketika mereka mengatakan Jibril itu musuh mereka, sementara Mikail pelindung mereka. Karena mereka berbeda pendapat tentang alasan di balik pandangan ini, sebagian dari mereka mengatakan bahwa penyebab pandangan ini muncul karena perdebatan yang terjadi di antara mereka dan Rasulullah SAW mengenai kenabian beliau. Inilah tentang apa? Tentang masalah ayat 98 ini. Ya, jadi artinya adalah jamaah rahimakumullah, ya, satu paket ya, kalau seseorang menjadi musuhnya Nabi berarti musuh malaikat, berarti musuhnya Allah, maka Allah akan memusuhinya. Nah, sekarang kan lagi ramai itu ya, yang mempertanyakan tentang Habib kan, ya kan akhirnya ya memang kan ada, nggak semuanya kan, nggak semuanya Habib itu orang baik, iya. Ada juga yang jahat, karena memang kan Nabi Nuh aja anaknya kafir, ya kan? Nabi Lut istrinya kafir, ya memang ada gitu. Tetapi memang kita harus juga yakini kalau seseorang yang memang juriyahnya benar dan mereka memang keturunan Rasulullah, cicit Rasulullah atau cucu Rasulullah, ya kita akui. Apalagi beliau adalah seorang yang menyampaikan kebenaran begitu ya, yang benar-benar Habib gitu ya. Ada yang mempertanyakan kan, harus DNA lah apalah ya. Ini benar nggak keturunan Nabi begitu ya? Ramai itu kan, yang belum lama itu ya. Ya, nah, sama tentang masalah apa ya? Ya kritik tajam kepada Ustadz Adi Hidayat tentang surat As-Su'ara kan, itu ramai juga itu tentang apa namanya surat musik gitu kan. Nah itu ramai itu kan. Ya memang begitu ya. Nah makanya kita kan ada wadah untuk apa namanya istilahnya itu jangan sampai kalau kita orang awam ini ya, sebagai orang awam ini ya jangan ikut-ikutan lah seperti orang-orang yang mencela ulama yang kita nggak tahu kan benar atau tidaknya, ya kan, yang
akhirnya padahal dia itu benar-benar ulama yang hafal Quran, hafal hadis, ya kan. Nah, itu. Nauzubillah min dzalik. Ini kan orang mudah memponis kafir, memponis bid'ah, neraka. Ini gampang nih orang ini. Karena dia berdasarkan hadis kullu bid'atin dhalalah wa qadlatun finnar. Nah, itu. Tuh sandarannya begitu terus tuh. Setiap dan memang dia musuhnya memang semuanya musuh. Semuanya musuh. Kalau orang ini semuanya musuh nih. Jadi memang aneh nih orang ini semuanya musuh nih. Siapapun dia. NU jadi musuhnya, Muhammadiyah jadi musuhnya, Tabligh juga jadi musuhnya. Ya, Majelis Az-Zikra juga jadi musuhnya. Dulu pernah ada. Ya memang dia nggak tahu jadi nyari musuh terus nih. Ini kelompok ini nih. Ya kan? Ya kelompok ini. Wallah alam lah. Mungkin ya salah fikir lah ya. Ya, salafi itu salah fikir. Ada tapi ini bagian daripada ujian ya, ujian. Dalam tafsir Misbah ayat 98 ini ditegaskan bahwa Allah tidak membeda-bedakan para nabi dan para rasul, dan juga Allah tidak membedakan para malaikat. Kepercayaan, ketaatan, kecintaan kepada mereka nabi dan rasul dan juga malaikat satu paket. Artinya kalau memusuhi salah satu di antara mereka, memusuhi satu nabi, satu malaikat, sama aja menjadi musuh Allah. Kalau menjadi musuh Allah akan memusuhinya. Begitulah. Sanksi terhadap orang yang melanggar bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi kepada siapapun yang kafir, siapapun yang memusuhi nabi, yang memusuhi malaikat, berarti samanya musuh Allah. Jadi bukan ayat ini juga sebenarnya bukan untuk Yahudi aja. Kalau seandainya begitu, ada orang Islam yang menghina nabi, menghina malaikat, sama aja orang-orang Yahudi begitu. Kemudian Al-Baqarah 99. Walau qad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh kami Allah telah menurunkan kepadamu ya Muhammad ayat yang jelas. Wa ma yakfur biha illal fasikun. Tidak ada yang kufur ingkar kepadanya ayat itu kecuali orang-orang fasik. Orang-orang fasik ya. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah ya, berarti ia adalah orang yang keluar dari agama Allah. Murtad, tidak percaya dengan ayat Allah. Kalau dia muslim misalnya, kalau dia mengingkari ayat-ayat Allah, dia ingkar, maka dia keluar dari agama Allah, agama Islam. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 99 ini adalah bantahan Allah terhadap orang-orang Yahudi. Siapapun yang berperilaku ya dalam ayat ini, maka mereka disebut fasik ya. Jadi bukan hanya orang Yahudi, siapapun yang menolak kebenaran Al-Qur'an ya kan, ya yang menugaskan kepada malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia mengingkarinya, maka dia adalah orang-orang yang fasik. Baik orang ini hidup di zaman Rasulullah ataupun di zaman sekarang, ya kan? Jadi orang-orang yang mengingkari itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini kecaman yang sangat kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan Al-Quran, ya itu. Sifat-sifat buruk orang-orang Bani Israel: pendengki, keras kepala, licik, ingkar janji dan sebagainya, bahkan mengecam malaikat Jibril. Nah, itu diantaranya ya. Jadi turun Al-Quran dipahami dalam arti ditampakkan ayat-ayat Allah ke dunia ini adalah ya sebagai nyata bahwa Al-Quran ini turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Apakah nanti turunnya sekaligus, itu turun sekaligus namanya Lailatul Qadar, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun 2 bulan
22 hari. Itu namanya nuzulul Quran. Nah, turunnya berangsur-angsur itulah untuk memudahkan kita untuk memahaminya dan menguatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang mengingkari ayat Allah adalah fasik. Ayat 100. Awa kullama ahadu ahdan nabazu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Awa kullama, pakutkah mereka ini mengingkari ya ahadu ahdan, setiap kali mereka mengikat janjinya, fariqum minhum, segolongan mereka melemparkannya. Bal aktsaruhum la yu'minun, sebagian besar dari orang-orang Yahudi itu tidak beriman. Nah, jadi artinya adalah mereka ini masih menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang mereka membantu orang-orang musyrik, membantu orang-orang musyrikin Quraisy untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah jadi sangat buruk kondisi Bani Israel. Mereka ini selalu melanggar terhadap janji-janji mereka. Mereka janji, tapi mereka ingkar janji. Jadi kalau ada orang yang janji mengingkari janjinya, berarti sama aja dengan kelakuan Bani Israel, kelakuan orang-orang Yahudi. Apalagi janjinya dengan Al-Quran. Biasanya nanti nih, ketika dilantik tuh ya, ya itu biasanya ada Al-Quran, lalu kalimatnya pun demi Allah, kalau saya menjadi ini, tidak akan korupsi, saya akan berlaku seadil-adilnya, sebagainya lah. Tapi ketika menjadi, lupa dengan janjinya. Kalau istilahnya almarhum Kiai Jainuddin MZ itu, ketika belum menjadi, dia rajin baca ayat kursi. Ketika dapat kursi, dia lupa dengan ayatnya. Seperti itulah. Auzubillah min dzalik. Saya lupa dengan janjinya. Itulah orang-orang Yahudi ya. Jadi seperti itu keadaannya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ayat ini kecaman lagi nih. Bukti-bukti dipaparkan oleh Allah. Ya, setiap kali orang Bani Israel mengikat janji dengan Allah, janji untuk percaya jika Nabi diutusnya datang, sekelompok mereka melanggar janjinya, bahkan mengingkarinya, menyepelekannya. Ada memang yang janjinya, tapi sangat kecil. Sebagian besar tidak beriman. Sikap buruk mereka berkumpul dalam semuanya ada. Mereka itu pendengki, keras kepala, licik, selalu ingkar janji. Itulah orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada di antara nauzubillah orang Islam pendengki, hasut, keras kepala, licik, selalu ingkar janji, yang gak jauh beda dengan orang-orang Yahudi. Nauzubillahi min dzalik. Menghalalkan segala cara. Bahkan di dalam diberikan kitab Taurat pun, kitab Taurat itu di bawah punggung mereka, mengabaikan. Mereka melemparkan kitab Allah. Padahal mereka tahu itu adalah kitab yang Allah turunkan. Inilah tentang keadaan orang Yahudi. Ya, di antaranya ketika peristiwa perang Khandaq. Inilah orang Yahudi. Ingkar janjinya. Allah Akbar. Yang terakhir ayat 101. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'hum nabaza fariqum minal ladzina utul kitab Allah wara'a jurihim ka'annahum la ya'lamun. Setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kita pada mereka, maksudnya Rasulullah yang membenarkan apa? Membenarkan kitab Taurat, kitab Nabi Musa alaihissalam. Mereka melemparkan ke punggung mereka. Ini kan tadi sudah jelaskan kan? Padahal mereka tahu itu adalah kitab Allah, kitab yang Allah turunkan. Itu. Ya. Jadi dalam tafsir Jalalain dijelaskan, tatkala datang pada mereka seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan kitab yang ada pada diri mereka. Sebagian mereka melemparkan kitab Allah itu Taurat. Mereka tidak mengamalkan isinya. Ya, di antara isi kitab Taurat adalah beriman kepada Rasul, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau tahu
nabi yang sebenarnya Taurat itu adalah apa? Nabi yang sebenarnya adalah Nabi Muhammad, Taurat itu adalah kitab Allah. Itu dijelaskan dalam kitab Taurat. Tapi mereka melemparkan kitab Taurat di punggung mereka itu. Itu kelakuan daripada orang-orang Yahudi itu. Jadi sekolongan dari mereka melemparkan kitab ada di tangan mereka yang terkandung berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai menggantinya mereka memusatkan perhatian untuk mempelajari sihir. Ya, mereka mencelakakan Rasulullah. Lalu mereka menyihir dengan berbagai cara. Makanya turun surah Al-Falaq An-Nas itu. Rasulullah pernah dijahatin orang-orang Yahudi. Ya kan? Disihir dengan cara membuat buntelan secari kain, ya, ketan dan kering pohon korma disimpan di bawah batu pinggir sumur Arwan. Orang yang melakukan itu adalah Labib ibnu Aslam. Semoga Allah laknatullah alaih. Ya kan? Kenapa? Karena ingin membunuh Rasulullah dengan sihirnya. Nah, Rasulullah pun terkena gitu. Tapi akhirnya turun surah Al-Falaq An-Nas itu. Itu. Ya, Rasulullah pernah sakit disihir oleh orang Yahudi karena saking syiriknya, dengkinya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika datang Nabi Muhammad kepada mereka menentangnya dengan kitab Taurat dan mendebatnya. Ya, tapi akhirnya kitab Taurat sepaham dengan Al-Qur'an. Lalu mereka meninggalkan kitab Taurat dan mengambil kitab namanya Asib, sihir Harut dan Marut karena tidak setuju dengan Al-Qur'an. Itu akhirnya. Itulah orang-orang Yahudi. Ya, ini mudah-mudahan dari ayat-ayat yang kita baca Al-Baqarah 97 sampai 11 kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa jangan sampai ya ciri-ciri Yahudi itu ada pada diri kita, nauzubillah min zalik. Dan memang itu ada sampai kiamat, seperti itulah orang Yahudi. Dengkinya, ingkar janjinya, jahatnya seperti itu. Seperti yang kita saksikan sampai saat ini kan di Palestina. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah hancurkan orang-orang yang zalim.